Kelompok 1, Manajemen Pendidikan Islam C, yang beranggotakan 5 orang. Saya, Farhan Nur Hidayat. Kedua, Dela Fayoni. Ketiga, Fernanda Putri Rahayu. Keempat, Halilah Nugra. Kelima, Iit Rohimawati akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Saya Farhan Nur Hidayat. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah rangkaian sistem prinsip yang diakui bersama dan diaplikasikan oleh seluruh elemen organisasi. Hal ini menjadi pembeda antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Definisi budaya organisasi yaitu cara organisasi menjalin interaksi dengan lingkungan yang terintegrasi, baik perilaku, asumsi, gagasan, mitos, dan pikiran-pikiran yang menekankan tentang makna bekerja dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan rangkaian dasar dari asumsi-asumsi yang ada. Asumsi tersebut kemudian berkembang di suatu kelompok menjadi acuan bertingkah laku dalam organisasi. Kebiasaan inilah yang akan diwariskan kepada generasi penerus sebagai cara pandang dasar bertindak dalam organisasi. Pengertian budaya organisasi menurut beberapa ahli. 1. Menurut Walter R. Freytag, budaya organisasi adalah kumpulan asumsi dan nilai baik yang disadari maupun tidak yang dapat mengintegrasi organisasi. Asumsi atau nilai tersebut menjadi penentu tingkah laku anggota organisasi. 2. Menurut Susanto, budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan sumber daya manusia dalam menyelesaikan problem eksternal serta usaha untuk menyesuaikan integrasi ke internal perusahaan sehingga tiap anggota perlu mengerti nilai-nilai yang ada untuk berperilaku di dalam organisasi. 3. Menurut Latans, arti budaya organisasi adalah kumpulan norma dan nilai yang membimbing bagaimana anggota organisasi tersebut bertingkah laku. Anggota organisasi akan bertindak sesuai budaya yang terbentuk supaya diterima oleh sekitarnya. 4. Menurut Robbins, budaya organisasi merupakan sistem prinsip yang dipeluk oleh anggota organisasi sebagai pembeda dengan organisasi lainnya. 5. Penjelasan budaya organisasi menurut Gareth R. Jones adalah cara pandang bersama dan diyakini oleh anggota organisasi sebagai sistem dari prinsip bersama. Saya, Dela Fayoni, akan menjelaskan tentang peran budaya organisasi. Budaya organisasi pada dasarnya mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasi. Misalnya, bagi organisasi yang didominasi oleh pendiri, maka budaya organisasi yang ada di dalam organisasi tersebut menjadi lahan untuk mengkomunikasikan harapan-harapan pendiri kepada pekerja lainnya. Budaya organisasi mempunyai peran sangat besar dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut ini dikemukakan peran budaya organisasi terhadap organisasi anggota organisasi dan mereka yang berhubungan dengan organisasi. Antara lain, 1. Identitas organisasi. Budaya organisasi berisi satu set karakteristik yang melukiskan organisasi dan membedakannya dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi menunjukkan identitas organisasi kepada yang di luar organisasi. 2. Menyatukan organisasi. Budaya organisasi merupakan lem yang merekatkan unsur-unsur organisasi menjadi satu. Ketika akan masuk ke dalam organisasi, pastinya anggota organisasi memiliki budaya dan karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu, mereka wajib menerima dan menerapkan budaya organisasi. Ketiga, reduksi konflik. Budaya organisasi sering dilukiskan sebagai lem yang menyatukan organisasi.
Isi budaya mengembangkan kohesi sosial anggota organisasi yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Pola pikir, asumsi, dan filsafat organisasi yang sama memperkecil perbedaan dan terjadinya konflik di antara anggota organisasi. Keempat, komitmen kepada anggota organisasi dan kelompok. Budaya organisasi bukan saja menyatukan, tetapi juga memfasilitasi komitmen anggota organisasi kepada organisasi dan kelompok kerjanya. Budaya organisasi yang kondusif mengembangkan rasa memiliki dan komitmen tinggi terhadap organisasi dan kelompok kerjanya. Nama saya Firnanda Prirahayu. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang peran budaya organisasi. Yang keenam yaitu menciptakan konsistensi. Budaya organisasi menciptakan konsistensi berpikir, berperilaku, dan merespon lingkungan organisasi. Budaya organisasi memberikan peraturan, panduan, prosedur, serta pola memproduksi dan melayani konsumen, nasabah, pelanggan, dan klien organisasi. Yang ketujuh yaitu motivasi. Budaya organisasi merupakan kekuatan tidak terlihat di belakang faktor-faktor organisasi yang kelihatan dan dapat diobservasi. Budaya merupakan energi sosial yang membuat anggota organisasi untuk bertindak. Budaya organisasi memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang tinggi. Yang kedelapan yaitu kinerja organisasi. Budaya organisasi yang kondusif menciptakan, meningkatkan, dan mempertahankan kinerja tinggi. Budaya organisasi yang kondusif menciptakan kepuasan kerja, etos kerja, dan memotivasi karyawan. Semua faktor tersebut merupakan indikator terciptanya kinerja tinggi dari karyawan yang akan menghasilkan kinerja organisasi yang juga tinggi. 9 yaitu keselamatan kerja. Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap keselamatan kerja. Richard L. Gardner 1999 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penyebab kecelakaannya industri adalah budaya organisasi perusahaan. Yang ke-10 yaitu sumber keuangan kompetitif. Budaya organisasi merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif dan budaya organisasi yang kuat mendorong motivasi kerja, konsistensi, efektivitas, dan efisiensi, serta menurunkan ketidakpastian yang memungkinkan kesuksesan organisasi dalam pasar dan persaingan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep budaya organisasi. Konsep budaya organisasi telah berkembang. Dalam hal ini bukan sekedar tentang jati diri, slogan, dan semangat romantisme belaka. Lebih dari itu, budaya organisasi menurut Sutanto 2002 memiliki 3 hal, yaitu 1. Alat untuk mencapai tujuan pengembangan usaha. 2. Pengembangan sumber daya manusia agar semakin berkualitas. Yang ketiga, sebagai andalan daya saing. Budaya organisasi mampu menjadi faktor kunci keberhasilan organisasi, tetapi dapat pula menjadi faktor utama kegagalan organisasi. Budaya ini berbeda-beda tiap organisasi. Ada organisasi yang memiliki budaya yang kuat dan ada organisasi yang memiliki budaya yang lemah. Menurut Robbins 2003, kuat lemahnya budaya organisasi dapat dipantau dengan melihat 3 hal, yaitu 1. Arah. Apakah nilai-nilai hidup searah, tahu selaras, atau mendukung tujuan-tujuan organisasi? Yang kedua yaitu penyebaran. Apakah nilai-nilai budaya tersebut dihayati dan dimiliki oleh semua anggota dalam organisasi atau hanya oleh sekelompok kecil, manajer tingkat atas? Yang ketiga yaitu intensitas. Apakah pengaruh budaya tertentu memberi tekanan, biasanya melalui tekanan kelompok yang kuat pada anggota organisasi sehingga ditaati atau tidaknya? Menurut Chance 1958 mengatakan bahwa budaya organisasi lemah adalah budaya yang tidak mampu menjalankan fungsi utamanya, yaitu mampu mendukung organisasi dalam beradaptasi dengan faktor-faktor internal dan eksternal. Persoalan ini
merupakan persoalan yang paling terkait satu sama lain dan biasanya muncul secara bersamaan. Oleh karena itu, untuk menghadapinya dan untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi, maka dalam hal ini, budaya organisasi merupakan faktor yang signifikan. Nugra Evriliana, saya akan menjelaskan tentang fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi menurut Kreitner dan Kiniki meliputi 1. Untuk memberikan identitas organisasi sebagai perusahaan yang inovatif, 2. Untuk mempermudahkan komitmen kolektif, 3. Untuk mempromosikan stabilitas sistem, 4. Membentuk perilaku dengan saling membantu tanpa membeda-bedakan. Fungsi budaya organisasi menurut Robbins meliputi 1. Budaya mempunyai peran untuk menetapkan tapal batas. 2. Untuk memberikan identitas anggota organisasi. 3. Untuk mempermudah timbulnya komitmen. 4. Budaya untuk meningkatkan kemantapan sistem sosial. Fungsi budaya organisasi menurut Wirawan meliputi 1. Untuk menjelaskan persamaan organisasi yang satu dengan yang lainnya. 2. Untuk membangun sensitivitas atas identitas dari setiap anggotanya. 3. Untuk memfasilitasi komitmen generasi. 4. Untuk membangun stabilitas dari sistem sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iit Rohimawati, NIM 206200104. Setelah penyampaian materi yang disampaikan teman-teman tadi, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Budaya organisasi adalah pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok yang kemudian mewariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap masalah-masalah yang ada. Budaya organisasi mampu menjadi faktor kunci keberhasilan suatu organisasi, akan tetapi dapat pula menjadi faktor utama kegagalan organisasi. Di setiap organisasi itu budayanya berbeda-beda. Ada organisasi yang memiliki budaya yang kuat, ada juga organisasi yang memiliki budaya yang lemah. Budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme pembuatan dan mekanisme pengendali yang memandu, membuat sikap serta perilaku para karyawan, menjelaskan persamaan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, membangun sensitivitas atas identitas para anggota organisasi, memfasilitasi komitmen generasi untuk suatu yang lebih besar daripada ketertarikan mereka sendiri, membangun stabilitas dari sistem sosial. Sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan monggo bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.